Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah, Kiai katanya doa yang mustajab itu dilakukan pada saat kita sholat. Nah, apakah kemudian sepanjang sholat dan bagaimana doanya sebetulnya Kiai? Jadi waktu sholat itu diantara waktu di mana doa itu diharapkan mustajab. Tapi tidak hanya dalam sholat. Karena di luar sholat juga ada seperti hari Jumat misalnya. Atau ketika kita sedang di tanah suci misalnya. Terkait dengan sholat, ulama mengatakan bahwa doa di dalam sholat itu boleh dipanjatkan kapanpun, di bagian manapun dalam sholat. Karena sholat itu secara bahasa artinya doa. Artinya kita boleh berdoa kapan saja di dalam sholat kita. Tetapi kemudian ulama membuat aturan agar sholat kita itu terlihat indah. Maka ulama mengatakan dua hal nih. Yang pertama, kalau sedang membaca bacaan Al-Quran di dalam sholat, kalau lewat ayat yang ayat tadi menunjukkan kepada rahmat, dia berdoa agar menjadi bagian dari rahmat itu. Kalau ayat tadi bercerita tentang azab, misalnya neraka, maka dia berdoa mudah-mudahan saya tidak termasuk dari orang-orang itu. Nah, ini membutuhkan ngaji yang benar nih. Supaya kalau kita sholat berjamaah misalnya, itu bacaan imam bisa kita pahami. Misalnya ketika sampai di surah Az-Zumar misalnya. Allah berfirman, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Akan digiring orang-orang yang beriman ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kalau nanti sudah datang, masuk ke dalam surga. Saya paham ayat itu. Maka di belakang, saya itu berdoa dalam hati. Ya Allah, jadikan saya kelompok orang yang ayatnya dibaca sama imam tadi. Satu. Yang kedua, ketiga ayat selanjutnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan ingatlah, ketika kelompok orang yang kafir kepada Allah diseret ke neraka jahanam. Saya berdoa itu. Kalau dalam bahasa Arab boleh secara lisan pun, Allahumma la taj'alni minhum. Ya Allah, jangan jadikan saya kelompok itu. Kalau tidak bisa berbahasa Arab dalam hati. Ya Allah, jangan jadikan saya kelompok seperti itu. Itu disunnahkan setiap kita mendengar ayat rahmat dan ayat azab. Yang kedua, di waktu dua tempat ini. Yang pertama ketika sujud. Yang kedua selesai menjalankan doa, menjalankan zikir ketiga sholat tahiyat akhir sebelum salam. Ini kan di dalam sholat. Jadi waktu sujud kita ngomong misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Misalnya. Itu kan sebetulnya tasbih. Tapi bisa mengandung doa. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, engkau yang maha tinggi. Tinggian Allah dari atasan saya. Lebih kuat Allah dari atasan saya. Ya Allah, tolong lembutkan hati atasan saya. Supaya karir saya bisa cemerlang ke depan. Itu doa. Boleh jadi pakai doa yang pendek ketika sujud. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti yang kedua, setelah fil alamina innaka hamidun majid. Mau salam kan? Maka di situ dia boleh berdoa apapun selama menggunakan bahasa Arab dalam mazhab Imam Syafi'i atau menggunakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mazhab yang lain. Ya paling sederhana, baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana hablana min azwajina. Doa-doa yang seperti itu adalah doa yang utama dalam sholat. Baiklah, nah Kiai, pertanyaan selanjutnya. Ada yang bilang kemudian Kiai bahwa orang yang sedang melakukan maksiat itu imannya sedang terangkat. Nah, benar begitu Kiai? Iya. Jadi di sini ada 3 pandangan dalam Islam. Ini pandangan yang 2 ini agak-agak ekstrim. Yang satu bilang orang muslim yang bermaksiat kepada Allah itu imannya palsu. Maka dia dikeluarkan dari nama iman. Tetapi tidak masuk ke kafir. Jadi nanti dia di akhirat itu ada satu kedudukan antara surga dengan neraka. Saya juga nggak tahu kayak apa itu. Tapi itu yang disebut oleh Mu'tazilah namanya manzilatun bainal manzilataini. Antara surga dan neraka. Karena dia tidak lagi bisa dikatakan muslim karena bermaksiat. Dan tapi dia tidak bisa dikatakan kafir. Karena dia tetap beriman kepada Allah. Ini pandangan ekstrim nih. Pandangan yang satunya nggak ada masalah. Tetap beriman. Mau dosanya kayak apa sudahlah dia mukmin. Ahli sunnah itu di tengah. Di tengah melihat pandangan dia terhadap maksiat. Nih.
Ada hadis kan yang bunyi gini, la yazni zani hina ma yazni wa huwa yu'minu billah. Tidak mungkin orang itu berzina. Saat dia berzina, dia beriman kepada Allah. Kalau dia berzina, berarti imannya nggak ada. Hadis itu kan bilang begitu, zahirnya. Tafsirnya kata ulama, dia bisa dikatakan keluar dari iman nih. Dia dijadikan kafir dalam agama ketika berzina. Kalau dia meyakini bahwa zina itu halal. Kan kita tahu zina itu haram. Tapi kemudian kita katakan zina itu halal. Ini namanya kalau dia menghalalkan yang haram. Beda kalau dia berzina tapi dia tahu ini maksiat, ini dosa, tapi dilakukan. Itu tidak menghilangkan identitas keimanan dia. Tapi dia tidak lagi disebut dengan mukmin yang sempurna, dia disebut dengan mukmin yang fasik karena mengerjakan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Ahlus Sunnah yang mengartikan bahwa ketika Nabi mengatakan tidak beriman orang yang berzina, itu artinya tidak beriman iman yang sempurna. Kalau imannya sempurna, itu kan kesatuan antara mulut, hati, dan indera. Ya, kita orang laki itu kadang-kadang Mbak Eva ya, lihat perempuan cantik buka aurat, itu mulutnya suka astagfirullah. Tapi matanya nggak terpejam gitu. Ya, tetap menikmati. Saya kadang-kadang lihat ada teman saya bilang, ya Allah itu perempuan ya, subhanallah, astagfirullah. Tapi diliatin gitu. Nah, ini kan sebetulnya ketidaksempurnaan kan. Ya, mungkin apa ya, softwarenya itu murah gitu. Jadi nggak connect gitu. Harusnya begitu. Astagfirullah, ini dosa, kata mulut. Hati paham, kirim perintah ke mata, tutup mata. Nah, itu yang sempurna. Nah, tapi yang nggak sempurna, dia tahu dosa, tapi keasikan dalam maksiatnya. Nah, ini tidak menghilangkan keimanan, keislaman dia, tetapi dikatakan tidak sempurna. Di mana ketidaksempurnaannya? Karena dia tertutupi nanti dengan dosa yang harus dia pikul atas maksiat yang dia kerjakan. Baiklah Kiai. Nah, sebelum kita break Kiai, artinya kalau ada orang mukmin yang kemudian meninggal di saat dia sedang berbuat maksiat, itu apakah dia masih dianggap seorang mukmin atau dia tidak? Dia masih dianggap seorang mukmin. Harus diperlakukan jenazahnya sebagai orang yang beriman. Karena kalau nanti setiap orang yang berbuat dosa dikeluarkan dari keimanan, itu adalah paham agama yang ekstrim. Paham yang mengkafirkan orang yang beragama Islam. Jadi dalam agama itu selama orang itu masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebesar dosa apapun, kan berarti kalau syahadat tuh lawannya kesyirikan kan. Selama dia tidak kesyirikan dosa apapun, kita tetap berharap orang itu mendapatkan rahmat Allah. Oke, baiklah. Kita akan break dulu ya Kiai. Baiklah pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan selanjutnya ini. Soal hadis Israiliyat. Nah, kami akan kembali dengan pembahasannya saat lagi. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan.